menggunakan WA atau Telegram. Nah, lalu untuk observernya itu Ya, halo Bu Mike. Halo Bu Mike. Ya, Bu. Bu Tarinya sudah masuk belum? Belum, Bu. Saya udah confirm ke beliau, tapi mungkin ada jaringan mungkin, Bu. Iya. Oke. Ini sebentar ya, Bu. Oke. Ibu, Bu Tri, Bu Tri. Bu Tri. Ya, gimana Bu Mike? Ibu, Saya Ibu. sebenarnya sebenarnya saya lagi online juga, tapi saya pakai HP satunya, jadi dua HP gitu, satu laptop. Sama kita, Bu. Saya mohon maaf ya, Bu. Mendadak aja, Nggak Bu. apa-apa. Nggak apa-apa. Ini Bu Mike ya yang jadi presenter ya? Ya, itu Iya, Bu Bu, Tarinya saya, Bu. masuk. Udah. Halo Bu Tari. Ya. Bu Tari. Ya. Bu Tari mau jadi host atau moderator? Saya nih sebenarnya kan kurang satu moderator lagi ya. Gimana nih Bu? Saya jadi host atau moderator begitu. Boleh, Jadi boleh sama ibunya. Bu instruktur ya. boleh, Bu. Jadi kalau saya moderator kan berarti klub ya, habis ya. Iya. Gitu ya. Bu Tri ya. Oke Boleh, ya. boleh. Iya. Tapi saya moderatornya belum. Nanti Ibu ya udahlah nggak apa-apa lah. Saya belum. Iya. Atau berdua moderator. Ya, gimana Bu Yuli? Hari udah 2 kali hostnya, Tar. Udah 2 kali. Moderatornya belum. Iya, sama kita. Kita samaan Bu Tari. Lah kita sama, Bu, kemarin. Iya. Kalau di flyer gimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu hebat? Di flyer gimana, Bu? Di flyer Ibu Tri moderator, Bu. Bu Tri Astari moderator, Bu Yus yang tadi itu, Bu, yang hostnya. Kami kan satu kelompok dengan beliau yang sesi tadi sama sesi ini, Bu Yus keduanya, Bu, hostnya. Tapi sekarang Bu Yus bisa masuk nggak Bu Yusnya? Coba. Nggak bisa, Bu. Nggak dibalas, Bu. Tapi belum ya? Bu Mika tadi kan host sama moderator ya kan, Bu Mika? Iya. Bu Mika yang belum apa? Sekarang saya presenter, Bu. Iya, maksudnya kalau yang tadi diganti numpang nama Bu Tri Widyaswarinya boleh, Bu, moderatornya. Jadi Bu Mika host. Kalau mau diganti kayak gitu boleh seperti itu. Tapi tadi Bu Tari kan presenter ya? Ya, maksudnya biar saya juga dapat gitu, Bu. Boleh, tapi di flyer mohon diganti aja. Boleh. Dan kan tadi Bu Yesinya nggak masuk ya. Boleh seperti itu, nggak apa-apa. Asal ada keikhlasan dari yang tadi double job. Asal ada keikhlasan aja yang tadi juga. Iya, nggak apa-apa, Bu. Bu Mika yang belum apa? Bu Mika yang udah penuh apa? Belum ada yang penuh. Host sama moderator? Belum ada yang penuh. Oke. Jadi gimana Bu Mika? Boleh nanti yang di flyer Tari diubah ke Bu Tri Widyaswari, moderatornya Bu Mika jadi host. Iya, boleh. Ya, silakan. Boleh, baik. Berarti semua mendapatkan tempatnya. Baik, terima kasih, Bu. Tapi saya akan listnya setelah ini ya, dengan syarat listnya akan saya kasih ke Bu Tri Widyaswari dengan syarat flyernya udah diubah dan share ulang ke grup begitu.
Bisa ya? Oh ya, siap. Nah, bisa Ibu, bisa. Yang Segera player saya yang tadi. perbaiki. Nah, sekarang Ya. siapa yang jadi Baik. host dan moderatornya? Apakah sesuai player atau tidak? Kalau yang ini sesuai flyer ya, Bu. Saya moderator. Oke. Yang tadi yang sebelumnya nanti akan saya tarik ubah. Oke, berarti di sini saya jadi host ya Bu Ya, ya Tari baik. ya. Oke, baiklah. Kalau begitu kita Ya, iya langsung Bu aja Tri. ya. Silahkan. Oke, baiklah kita Ya, langsung silakan. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar merancang video pembelajaran yang nantinya akan dipresentasikan oleh narasumber kita Ibu Mike Okmawati dan juga akan dipandu oleh Ibu Tri Astari sebagai moderator. Tanpa berlama-lama, silakan Bu Tari untuk memandu acaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu host kita, Bu Tri Widyaswari yang sudah menyempatkan waktunya ya hari ini. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir. Terima kasih Ibu Yuliati Mulyana sudah juga berkenan hadir di hari ini. Baik, Ya, Bu Tari. saya langsung saja bersingkat waktu. Kayaknya ada gangguan ya? Langsung ke Bu Mika sebagai narasumber kita. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Bu Mika. Ya, silakan tolong share screen-nya atau saya bacakan saja Bu Mika. Bacakan aja, Tar. Oh, baik. Saya bacakan saja ya, Bapak Ibu. CV atau kurikulum vintage Bu Mika Okmawati SPD. Menjadi guru SMA sejak 2017, beliau bertugas di SMA Negeri 10 Solok Selatan, Sumatera Barat. Saat ini aktif dalam kegiatan MGMP Provinsi dan TEFL Indonesia kerjasama dengan University of Sheffield untuk meningkatkan kemampuan guru dalam bahasa Inggris. Wah, jago bahasa Inggris nih Bu Mika ya. Sekarang juga sedang melanjutkan program magister di Universitas Negeri Padang. Wah, pasti sangat sibuk ya Bu Mika ya. Luar biasa Bu ya, Hebat. kegiatannya keren. Nah, tanpa ya luar biasa. Lagi studi ya Bu ya. Iya, iya. Itu bersingkat waktu, kita langsung saja ke narasumber kita yang keren, Bu Mika Okmawati SPD. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Tri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu hebat yang sudah bergabung di webinar kita kali ini. Baik, Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan paparan materi tentang merancang video pembelajaran. Izin untuk share dulu, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, apakah screen-nya bisa dilihat, Bapak Ibu? Oh, kebetulan nggak ada bapaknya di sini. Sudah tampil, Udah, Bu? Iya, sudah. Ya. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, Ibu-ibu yang hadir pada webinar kali ini, sebagaimana kita ketahui bahwasanya pandemi ini telah mengubah pola pembelajaran di sekolah. Yang biasanya kita melaksanakan secara tatap muka, sekarang kita harus mensiasati bagaimana anak-anak tetap belajar dengan tidak tatap muka. Nah, ada yang namanya sinkronus dan ada yang asinkronus. Sekarang kita bisa merancang video pembelajaran untuk menggantikan kehadiran kita di sekolah. Nah, karena anak-anak sekarang belajarnya lewat HP di rumah, kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan membuat video pembelajaran. Baik, Bapak Ibu. Di sini sudah ada 3 model video
Saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu, apakah video berikut ini termasuk video pembelajaran? Mohon berkenan Ibu memberikan pendapatnya tentang 3 video ini. Ada demo masak, ada unboxing produk, dan ada juga podcast. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Silakan Ibu yang mau memberikan pendapat. Saya rasa tidak ya Bu. Baik, saya ngasih pendapat ya Bu Mika, izin. Saya rasa tidak, bukan video pembelajaran ya. Iya, betul sekali Meskipun Ibu. mungkin ada di dalam video tersebut pembelajaran gitu, tapi ini bukan video pembelajaran ya Bu Mika. Ya, betul sekali Ibu. Ini bukanlah video pembelajaran yang bisa kita berikan kepada anak-anak di sekolah. Kenapa? Baik, untuk lebih lanjut kita bahas dulu apa itu video pembelajaran. Video pembelajaran yaitu media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori, aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Nah, tadi sudah kita lihat 3 model video. Apakah di sana ada konsep-konsep pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum kita? Seperti unboxing, tentu tidak ya Bapak Ibu. Walaupun video demo memasak tadi bisa kita pakai di dalam kelas, itu pun harus melalui analisis. Nah, ini akan nanti saya jelaskan. Karakteristik video pembelajaran yang bisa kita pakai di dalam kelas. Nah, pertama itu harus ada kejelasan pesan dan tujuan. Pesan pembelajaran lebih dipahami, bermakna, dan diterima secara utuh oleh siswa. Yang kedua, user friendly. Bahasa yang digunakan sederhana, kemudahan pilihan akses. Kita tahu kalau yang video-video tadi itu bahasanya juga bahasa seperti demo masak atau unboxing, itu juga bahasa gaul dan segala macam. Tetapi kalau video pembelajaran memang bahasa yang kita pakai sehari-hari di sekolah, bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, visualisasi dengan kombinasi teks, animasi, grafis, suara, narasi sesuai kebutuhan materi. Jadi materi kita juga harus di dalam video pembelajaran tersebut kita visualisasikan dengan kombinasi teks, animasi, ada suaranya, ada narasinya biar terlihat bagus. Dan berdiri sendiri, tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan dengan bahan ajar lain. Jadi sudah komplit dalam satu video pembelajaran. Dan berikutnya dapat digunakan secara klasikal ataupun individual. Kemudian kelebihan pada media video pembelajaran ini, pertama itu bisa merangsang partisipasi aktif siswa. Nah, mungkin kita bertanya, Ibu, kenapa menonton saja kok aktif gitu? Nah, ternyata kalau kita berikan video pembelajaran kepada siswa, mungkin kita bisa lihat kalau dulu kita memberikan pelajaran di sekolah, banyak siswa yang tidak memperhatikan kita. Kita ngomong, dia asik juga dengan kesibukan dia. Tetapi kalau video pembelajaran, kebanyakan mereka itu memang memperhatikan videonya gitu. Nah, memperhatikan ini juga termasuk kegiatan aktif. Kedua, itu menyajikan pesan dan informasi secara serempak kepada seluruh siswa. Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, ini pasti ibu-ibu kalau udah online namanya ini tidak mengenal ruang dan tidak mengenal waktu. Siswa bisa melaksanakannya mau di taman, mau di rumah, di kamar, atau mau malam, pagi, siang. Dan dapat menyampaikan informasi abstrak yang sulit jika menggunakan media lain. Nah, ini juga merupakan salah satu kelebihan dari video pembelajaran. Sesuatu yang sifatnya abstrak bisa kita sampaikan lewat video. Karena kita tidak bisa memakai media lain gitu. Nah, dan memenuhi ragam gaya belajar. Kita tahu gaya belajar siswa itu banyak, ada yang visual, ada yang audiovisual, ada yang kinestetik, dan video pembelajaran bisa memenuhi ragam gaya belajar tersebut. Selanjutnya, manfaat video pembelajaran. Pertama, menciptakan aktivitas belajar dan menyampaikan informasi, konsep, prosedur, penguatan, dan lain-lain. Ini otomatis ya Ibu, kalau kita membuat video pelajaran, kita pasti menciptakan aktivitas belajar.
dan menyampaikan konsep atau materi yang ingin kita sampaikan. Kedua, merangsang minat belajar peserta didik untuk lebih mandiri. Kita tahu kalau kita berikan video pembelajaran, ini terserah anak mau menonton, mau enggak. Jadi dia harus lebih mandiri gitu. Kita mungkin tidak mendampingi anak di dalam menonton video tersebut sebagai seorang guru. Yang ketiga, video pembelajaran dapat memotivasi peserta didik lebih aktif dan mempraktekkan konten video. Ternyata sekarang dengan banyaknya video pembelajaran, anak-anak juga jadi antusias untuk membuat video sendiri. Mungkin tugasnya atau feedbacknya kita juga suruh anak melaksanakan membuat video. Nah, ini bisa membuat peserta didik lebih aktif. Berikutnya, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengulang video di lain kesempatan. Nah, ini perbedaan antara pelajaran tatap muka dan video pembelajaran, Ibu. Kalau tatap muka mungkin mereka tidak bisa mengulang lagi pembelajarannya apa yang disampaikan oleh guru. Paling cuma mengulang dengan membaca catatannya di rumah. Tetapi kalau video pembelajaran itu bisa diputar beberapa kali di rumah sampai mereka paham. Selanjutnya, tahapan dalam pengembangan video pembelajaran ternyata tidak seinstan yang kita pikirkan. Pertama, kita harus membuat analisis dulu, Bapak Ibu. Analisis terhadap kompetensi dasar, analisis kebutuhan media, dan analisis kebutuhan audiens. Jadi, kita juga harus perhatikan kompetensi dasar atau silabus materi kita. Yang kedua, perancangan, penentuan format video. Kita tahu format video ini macam-macam, ada yang MP4, ada MKV, dan segala macam. Nah, yang biasa dipakai apa gitu, sehingga anak-anak semuanya bisa mengakses. Penyusunan alur program dan penyusunan naskah. Sebenarnya tadi udah ada juga webinar dari Bu Tari, bagaimana menyusun naskah untuk membuat video pembelajaran. Nah, produksi, praproduksi, produksi, pasca produksi, ini yaitu di saat kita memproduksi video tentu ada editingnya nanti. Ada editing yang kita lakukan dengan aplikasi lain dan pemanfaatannya. Apakah ini untuk didistribusikan ke siswa lain atau hanya kita implementasikan saja di kelas kita masing-masing. Berikutnya, memilih topik yang akan dijadikan video pembelajaran. Ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Pertama, esensial, kedua, krusial, atraktif, menarik, divisualisasikan. Nah, jadi tidak semua materi nanti kita bikin video pembelajarannya. Kita harus perhatikan kebutuhan anak, esensial sebuah materi, dan apakah materi ini bisa divisualisasikan. Jadi tidak setiap KD kita bikin videonya, begitu Bapak Ibu. Kita lihat tujuan video pembelajaran. Yang pertama itu for attitude, untuk persuasion. Tujuannya adalah to persuade the target audience that a new agreed reality is possible and create a positive feeling about it. Jadi kita mengajak anak agar dia memiliki feeling positif dalam memahami materi yang kita sampaikan lewat video pembelajaran. And then the second one is for knowledge information. The aim is the students to detail the new knowledge to be delivered through story and appropriate formats or genre and style for the target audience. Of course, if we give the students about the material in format video, we give them the knowledge. And then the third one is for skill, learning, and persuasion. Tujuannya adalah should detail the new skill to be delivered through story and formats for the target audience. Lanjut, Bapak Ibu, berapa lama durasi ideal sebuah video pembelajaran? Nah, dari sini kita bisa lihat, this is the impact of duration on student completion rate of video. Kalau kita kasih 6 menit, itu seluruh siswa mengerjakan.
Kalau kita kasih 9 sampai 12 menit, hanya 60% completed the task. And then if we give them more than 12 minutes, only 20% completed the task. Nah, ini bisa kita bayangkan, Ibu. Kalau kita semakin lama bikin video pembelajarannya, anak-anak semakin tidak ngeh dan sudah mulai bosan gitu. Jadi minimal video pembelajaran itu bagusnya ya durasi sampai 10 menit gitu. 6 menit, Iya, Bu. 4 menit, 5 Iya, menit. Bu. Saya sependapat Bu Mike, bahwasanya lebih dari yang bagus itu sekitar dari 6 sampai 7 atau 8 lah. Karena Iya. lewat dari sana nanti anak-anak itu sudah mulai bosan, Bu. Betul sekali, Ibu. Baik, Ibu, saya lanjutkan. Format video pembelajaran itu macam-macam. Ada namanya talking head. Jadi kita ngomongnya cuma setengah badan. We deliver the speech, the material to the students by only showing our face, like this in this picture, seperti yang terlihat di gambar. Ada juga modelnya talk show. Nah, ada lagi drama, film sketsa, atau quiz, game show. Ini adalah model format video pembelajaran. Ada musik, bisa kita putarkan videonya. Tutorial, prosedur atau percobaan, dan dokumentasi. Ada animasi, ada juga video model pembelajaran classroom teaching. Nah, di sini tentu tidak termasuk unboxing tadi ya, Bapak Ibu. Berikutnya adalah penyusunan garis besar isi media. Ingat, kita harus melakukan analisis kompetensi terlebih dahulu. Apakah KD kita ini krusial, menarik untuk divisualisasikan. Atau ketika kita memilih KD, ternyata ini nggak cocok untuk kita bikin video pembelajaran. Malah cocoknya kita langsung dengan anak-anak lewat Zooming gitu. Nah, indikatornya kita tentukan indikator dan materinya kita tetapkan. Lantas kita analisis karakteristik materi, apakah relevan untuk diangkat sebagai video. Saya rasa itu aja, Ibu, tentang pemaparannya. Kalau ada pertanyaan kita serahkan ke moderator. Thank you, Ibu. Ya, izin bertanya Bu Mike. Ya, Bu. Ini kan ada poin di sini bahwa tahapan pembuatan video pembelajaran adalah video pembelajaran itu harus atraktif dan bisa divisualisasikan. Maksudnya di sini apa ya, Bu? Karena banyak tuh kan video-video pembelajaran yang beredar di akun media sosial. Apakah itu termasuk yang atraktif atau yang divisualisasikan? Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu Sri Widya Wari, pertanyaan yang sangat menarik sekali, Ibu. Nah, yang dimaksud atraktif di sini adalah yang bikin anak-anak itu gregetan gitu, Bu. Dia memang mau menonton video kita. Jangan ketika kita memberikan video itu malah bikin mereka mengantuk gitu. Tetapi justru video ini membuat mereka semakin tertarik melihat video yang ada yang udah kita kirimkan ke mereka. Dan maksud visualisasi ini adalah tentu video itu untuk divisualisasikan. Tetapi maksudnya di sini apakah materi kita itu cocok untuk kita masukkan ke dalam video atau tidak begitu. Karena video yang kita bikin ini nantinya harus ada kombinasi teks, ada suara, ada nanti animasi-animasi yang bisa membuat video kita ini menjadi lebih menarik gitu, Bu, menjadi lebih atraktif. Kalau kita pakai video-video yang di luar, yang banyak di YouTube, itu boleh, Ibu, tetapi sama seperti tadi, kita tetap dahulu melakukan analisis. Jadi kita nggak harus bikin video sendiri, boleh kita pakai video orang lain, tetapi kita harus lakukan analisis terlebih dahulu. Apakah video ini memang layak kita pakai atau tidak gitu di dalam kelas. Terima kasih, Ibu. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Bu Mike. Bu Mike. Ada pertanyaan lagi nih.
contoh materi apa saja ya Bu yang bisa dibuat video pembelajaran? Tadi saya dengar Ibu memaparkan bahwasanya tidak semua materi ya bisa dibuat untuk video pembelajaran. Baik Bu Tari, terima kasih atas pertanyaannya. Materi apa saja yang bisa kita buat di video pembelajaran? Nah, kita tahu kalau setiap mata pelajaran itu memiliki materi-materi yang berbeda. Nah, sebagai seorang guru, kita bisa menganalisis apakah materi kita ini nanti cocok nggak kita buat video pembelajaran. Jangan-jangan makin kita bikin video pembelajarannya, makin kita pusing gitu. Memikirkan bagaimana mengkombinasikan, bagaimana menyampaikan materinya lewat video gitu, dengan menambahkan animasi-animasi. Kita kalau bikin video pembelajaran, saya rasa nggak cukup hanya berdiri di kelas, lantas berbicara langsung kepada anak-anak, tetapi bagaimana mendesain video pembelajaran itu sendiri menjadi menarik dengan menambahkan atribut-atribut lain seperti nyanyian, suara lain, narasi, animasi, dan segala macamnya, agar anak-anak lebih tertarik. Dan tentunya kita sesuaikan dengan materinya. Nanti kalau di bahasa Inggris atau di biologi itu banyak sekali video pembelajaran kita lihat di YouTube, seperti pertumbuhan. Ini tinggal ambil aja lagi. Kalau yang fisika atau IPA itu biasanya banyak sekali animasinya yang bisa kita gunakan untuk video pembelajaran. Terima kasih Ibu Tari. Baik, terima kasih Ibu Mike atas paparannya. Nah, sepertinya waktunya sudah hampir habis ya. Nah, silakan Bu Mike closing statement-nya. Terima kasih. Baik Ibu dan Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Sebagaimana kita ketahui kalau sekarang ini video pembelajaran itu benar-benar harus kita aplikasikan. Kenapa? Karena kita nggak bisa lewat Zoom terus, Ibu. Siswa juga harus memiliki ragam macam model pembelajaran. Salah satunya adalah dengan video pembelajaran. Dan kita yang paling penting sekali harus melakukan analisis terlebih dahulu terhadap video, terhadap materi yang akan kita bikin video pembelajarannya. Dan tadi juga sudah saya sampaikan beberapa karakteristik yang harus kita perhatikan sebelum membuat video pembelajaran. Jadi tidak asal ambil video-video di luar atau bikin video sendiri, harus berdasarkan KD, silabus, kurikulum kita, dan memperhatikan karakteristik peserta didik. Terima kasih Bu Tri. Baik, terima kasih Bu Mika atas paparannya yang luar biasa. Kami di sini mendapatkan insight baru perihal boleh tidaknya mengambil video dari akun YouTube, boleh saja, namun harus dianalisis ya Bu Mika ya. Sepertinya waktu kita sudah habis. Bapak Ibu silakan absensinya, jangan lupa ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan saya persilakan ke host kita, kembalikan ke host kita Ibu Tri Widyaswari. Terima kasih Bu Widyaswari. Bu Widyaswari. Ya, terima kasih Bu Tari. Ya, luar biasa sekali webinar kita pada siang hari ini. 2 kali berturut-turut membahas tentang video pembelajaran ya. Ibu Mike Okmawati, luar biasa sekali Bu, tadi pemaparannya sangat jelas. Ini guru-guru hebat luar biasa ya Bu. Baiklah Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, saya sebagai host akan menutup acara webinar kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih Ibu Mike ya, yang presentasinya luar biasa. The presentation is good, the PowerPoint are cool and understand
understandable. It's just that the moderator must understand the theming, yes, and be active. Dan yang paling penting di sini memang adalah istilahnya kalau lihat PowerPoint menarik ya. Jadi ada contoh-contohnya video pembelajaran atau bukan. Kemudian di situ juga PowerPoint-nya memberi pencerahan baru buat kita semua. Ternyata memang tidak semua materi bisa dibuat tayangan video ya. Kemudian di sini yang paling interaktif itu moderator memang berperan penting ya. Jadi harus sering cek di chat apa ada pertanyaan atau tidak, kemudian cek juga yang raise hand dan lain-lain, itu harus jeli matanya dan cepat gerakan tangannya untuk mengklik ada nggak di chat, klik ada nggak partisipan yang raise hand. Itu aja mungkin barangkali, dan flyer juga menarik ya, udah tidak ada komentar untuk flyer, sudah bagus dan sesuai standar PCT batch 8. Terima kasih ibu-ibu hebat dan sukses selalu. Mohon maaf atas kekurangannya saya dan tidak bermaksud menggurui atau menyinggung perasaan ibu-ibu hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya izin lab juga ya untuk pikon berikutnya nih. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu masukannya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.